pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset, ya, Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026. Ya, sore ini ada pertemuan Presiden dengan para menteri, tidak semua, membahas berbagai masalah yang aktual sekarang ini, terutama dengan terjadinya demonstrasi di mana-mana dan kemudian beberapa ekses yang terjadi. Presiden ingin memastikan bahwa semua langkah yang diambil itu berada pada koridor hukum yang benar, dan kami meyakini bahwa itu sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga Presiden menekankan bahwa kita perlu solid sebagai pemerintah mempertahankan soliditas ini dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan yang dihadapi sekarang ini. Dan Presiden memastikan kepada semua menteri bahwa program-program pemerintah itu berjalan sebagaimana mestinya, dan itu sudah diyakini bahwa kita melaksanakan program-program itu tidak satu yang kita tinggalkan. Dan tugas saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Tuntutan 17.8, Pak. Hal itu juga apakah pemerintah akan membuka komunikasi dengan mahasiswa, menerima mahasiswa? Tadi ada arahan ke Bapak? Iya, Pak Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respon yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa. Dan kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa. Dan saya sendiri juga nanti hari Senin juga akan melakukan rapat koordinasi seluruhnya yang menyangkut aspek-aspek hukum, memastikan bahwa apa yang dilakukan ini adalah di atas koridor hukum. Jadi rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai, tertib, dan mengikuti koridor hukum yang berlaku. Jadi penegakan hukumnya ditegaskan oleh Pak Presiden itu, bahkan beliau mengatakan penegakan hukum yang tegas begitu, itu hanya dilakukan terhadap orang yang memanfaatkan situasi demonstrasi itu untuk berbagai tindak kejahatan, ya, seperti melakukan perusakan, pembakaran, dan lain seperti itulah, pencurian dan lain-lain. Dan karena itu itu harus dilakukan satu tindakan hukum yang tegas. Tapi kami pun menekankan juga nanti kepada aparat bahwa tindakan hukum yang tegas itu juga mengikuti kaedah-kaedah hukum yang berlaku dan juga menghormati HAM. Jadi kalau mereka mau didampingi pengacara, harus disediakan pengacaranya, juga menjunjung asas praduga tidak bersalah dan sebagainya, sehingga memang hak asasi manusia terjamin kepada siapa saja mereka yang mungkin akan dipanggil, diperiksa, ditahan dan lain, itu tetap harus mengikuti koridor hukum yang benar. Nah, apabila itu dilanggar, maka aparat juga harus ditindak karena melakukan satu pelanggaran terhadap norma-norma dan penegakan hukum itu sendiri. Prof, kalau respon pemerintah soal tuntutan 17+8 bagaimana, Prof? Tidak spesifik itu dibicarakan, ya. Tapi saya kira masing-masing menteri, masing-masing Menko juga sudah punya jawaban sendiri terhadap aspirasi yang dikemukakan itu. Dan saya juga tadi siang juga sudah menyampaikan press release mengenai tanggapan beberapa poin di antara tuntutan 17+8 itu. Antara lain adalah pembahasan terhadap rancangan undang-undang perampasan aset, ya. Pak Presiden pun sudah beberapa kali juga menegaskan supaya DPR segera membahas RUU itu. Dan kemarin juga saya berkoordinasi dengan Pak Supratman, Menteri Hukum, sedang membicarakan memasukkan RUU perampasan aset itu dalam prolegnas 2025-2026 dan sedang menunggu keputusan apakah akan diambil inisiatifnya oleh DPR. Kalau itu memang disepakati, DPR silakan mempersiapkan RUU perampasan aset itu, yang dulu sebenarnya sudah pernah diajukan oleh pemerintah pada masa Pak Jokowi, dan pemerintah siap untuk membahas itu, dan tergantung nanti siapa yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk membahas RUU perampasan aset itu. Nah, hal-hal yang lain juga perubahan terhadap undang-undang pemilu, undang-undang kepartaian,
itu memang sedang akan kita lakukan karena sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita harus diubah, tidak ada lagi threshold dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Presiden pun di awal-awal masa pemerintahan beliau menegaskan bahwa kita perlu melakukan reformasi politik yang seluas-luasnya supaya partisipasi politik itu terbuka bagi siapa saja dan tidak hanya orang-orang yang punya uang, tidak saja mereka yang selebriti, artis yang menjadi politisi, tapi harus membuka kesempatan pada semua. Nah, sistem sekarang ini membuat orang yang berbakat politik tidak bisa tampil ke permukaan, maka diisi oleh para selebriti, diisi oleh artis, dan kita lihat ada kritik terhadap kualitas anggota DPR sekarang ini, dan pemerintah menyadari hal itu. Jadi akan ada perubahan? Ya. Spesifiknya mungkin? Spesifiknya memang Pak Mendagri yang focal point ya. Tapi Pak Mendagri pun beberapa kali juga bicara sama saya karena ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan Pak Presiden juga mengatakan kepada saya supaya saya mempelajari betul-betul putusan MK itu dalam rangka memperbaiki undang-undang pemilu untuk 4 tahun yang akan datang. Pak, soal Korindes Afan itu anggota BRIMOB, apakah pemerintah perlu melihat ini dibawa ke pidana juga, Pak? Ya begini, langkah hukum sudah dilakukan oleh kepolisian, dan sekarang kita sudah menyaksikan sidang etik sudah dilaksanakan, dan itu dilakukan dengan terbuka ya. Komnas HAM juga dipersilakan untuk memantau apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan proses persiapan dan kemudian sampai sidang etik sampai keputusan diambil. Dan seperti kita ketahui bahwa prosedur dalam kepolisian memang seperti itu, bahwa kalau terjadi pelanggaran di lapangan, melaksanakan tugas harus disidangkan etiknya lebih dulu. Tapi kalau misalnya sidang etik itu sudah mengambil satu keputusan dan masih terdapat aspek-aspek pidana, tidak tertutup kemungkinan juga akan dilakukan langkah pidana terhadap kesalahan yang dilakukan. Prof, Pak Presiden tidak akan bertemu mahasiswa yang seperti pengutus Pak? Saya nggak ada bicara. Saya nggak berani ngomong soal itu ya, nggak ada ditanyakan. Terhadap aspirasi untuk membebaskan Kataru gimana? Aspirasi untuk membebaskan yang Kataru itu? Kita nggak bicarakan masalah itu ya. Jadi sebenarnya karena memang sudah dinyatakan sebagai tersangka, maka kan tentu ada prosedur kan. Kalau sekedar untuk menangguhkan penahanan misalnya, itu bisa saja dilakukan. Siapapun yang tersangka bisa ditangguhkan penahanan. Tapi kalau sudah diterbitkan penetapan sebagai tersangka kan itu ada SP3. Jadi memang penyelidikan dan penyidikan itu tetap harus dilakukan. Dan saya kira beliau sendiri lebih baik didampingi oleh advokat-advokat yang handal, ya, LBH dan lain-lain, sehingga pemeriksaan itu berjalan fair dan adil. Kalau misalnya memang tidak cukup alasan untuk dinyatakan sebagai tersangka, ya mengapa tidak harus di SP3? Dan saya kira setiap orang kan harus gentleman menghadapi satu proses hukum. Kalau misalnya oleh aparat disangka dia melakukan satu kejahatan dan menurut aparat penegak hukum ada bukti-buktinya, ada bukti-bukti permulaan yang cukup, tapi dia juga bisa menggunakan advokat untuk menyanggah semua itu, mengatakan bahwa sebenarnya tidak cukup bukti dan sebagainya, bisa mengajukan pra-peradilan dan sebagainya. Harapan saya sih sebenarnya kalau seseorang ditahan atau dinyatakan tersangka, jangan kita terus minta harus dibebaskan. Dilakukan dong perlawanan secara hukum yang gentleman. Kalau memang kita berani melakukan sesuatu ketika kita menghadapi proses hukum, hadapi. Tapi pemerintah melihatnya apakah ini tidak melanggar HAM? Karena itu kan karena boleh aja orang boleh aja bersuara. Kalau misalnya ada aspek-aspek yang diduga sebagai satu misalnya delik penghasutan di dalamnya, dan itu kan penyidik berhak aja menyangka begitu. Tapi orang yang disangka berhak juga untuk menyangkalnya. Ya laksanakan secara fair dan adil. Prof,